Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah, la haula wa la quwata illa billah. Anak-anakku sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bersyukur dengan hati, bersyukur dengan lisan, bersyukur dengan amal. Kemudian kita juga bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucap Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah juga bersyukur pada hari ini kita masih diizinkan oleh Allah untuk bisa menghirup nafas udara, menghirup udara ya. Kemudian hari ini masih bisa bernafas. Kemudian hari ini juga kita masih bisa menggugurkan kewajiban kita, yaitu mencari ilmu. Mudah-mudahan teman-teman semua di rumah tetap dalam keadaan sehat, bahagia, dan disenangkan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, di hari Senin ini sekarang tanggal 22 Maret, sebentar lagi Ramadan ya. Ustadz, sebelum masuk ke materi, Ustadz mengingatkan kepada kalian untuk mempersiapkan diri menyambut Ramadan. Banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak berdoa, semoga disampaikan umurnya di bulan Ramadan. Kemudian banyak-banyak banyak-banyak bertaubat, istighfar ya. Insya Allah banyak-banyak tilawah, atau mungkin dari sekarang mempersiapkan untuk puasa sunnah Senin Kamis, supaya nanti Ramadan besok kita tidak kaget ya. Baik, anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah materi kita hari ini tentang ikhlas. Kalian bisa dilihat di buku PAI-nya halaman 112. Di situ ada bagian B, materi tentang sikap ikhlas. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah kita mengetahui apa itu ikhlas. Setelah mengetahui apa itu ikhlas, kemudian kita mengetahui sikap ikhlas itu seperti apa. Kemudian setelah itu kita mengetahui juga bagaimana hikmah ketika kita melakukan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut ya. Baik, anak-anakku sekalian, Ustadz awali materi pembelajaran ini dari Quran surah Al-Bayyinah. Teman-teman sudah hafal semua ayat 5. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Nah, di ayat 5 Quran surah Al-Bayyinah ini menjelaskan tentang bagaimana ketika kita beribadah kepada Allah harus dilakukan dengan sikap ikhlas. Nah, ikhlas itu apa sih Ustadz? Teman-teman sudah paham ikhlas itu apa? Ikhlas itu adalah bersih hati, tulus hati kalau di dalam buku ini. Artinya rela mengerjakan atau berbuat sesuatu tanpa pamrih, tanpa imbalan. Di dalam buku ini Allah bagaimana sikap ikhlas itu adalah bersih hati atau tulus hati. Dalam berbagai definisi atau arti dari ikhlas itu adalah, menurut para ulama, salah satu ulama yang kita terkenal adalah Imam Al-Ghazali. Di dalam bukunya yaitu bukunya berjudul
Raudhatul Talibin wa Umdatus Salikin. Nah, jadi menurut Imam Al-Ghazali, ikhlas itu dibagi dua macam. Yang pertama adalah ikhlas beramal dan ikhlas dalam mencari pahala. Nah, maksudnya apa? Dalam dua pembagian ini menurut Imam Al-Ghazali, ikhlas itu ketika ikhlas beramal, dia melakukan amal apapun, entah itu beribadah kepada Allah, berzikir, berdoa, salat, qiyam, tilawah, melakukan puasa sunnah, melakukan amal-amal lainnya, itu artinya dia mengagungkan Allah, kemudian dia menyeru seruan Allah, kemudian ia beriman, beribadah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhlas ini tidak ada yang tahu kecuali kita dan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para malaikat pun tidak bisa menilai seseorang itu ikhlas atau tidak. Bayangkan, malaikat pun gak bisa menilai orang itu ikhlas atau tidak. Karenanya yang bisa menilai ikhlas dan tidaknya adalah diri kita sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak bisa menjudge bahwa orang itu melakukan keikhlasan, atau nggak bisa menjudge juga bahwa orang itu tidak ikhlas dalam melakukan amal, nggak bisa. Karena apa? Karena semuanya hanya Allah yang tahu, dan hanya diri kita sendiri yang tahu bahwa kita itu bisa ikhlas atau tidak. Dan pahala ikhlas itu luar biasa. Artinya kalau di sini tadi di dalam buku dijelaskan bahwa berbuat sesuatu tanpa pamrih, kalau menurut Imam Al-Ghazali, ikhlas itu pamrih. Pamrihnya apa? Pamrihnya ingin mendapatkan ridho dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia melakukan semua perbuatannya dengan ikhlas supaya dia ingin mendapatkan apa? Supaya dia ingin mendapatkan pahala nanti kelak yaumil akhir. Artinya pamrih, ada yang dia ingin capai. Apa yang ingin dicapai? Ingin selamat di akhirat, ingin mendapat pahala, ingin mendapatkan surga, ingin bertemu dengan Allah di jannah. Jadi ikhlas itu adalah, kalau menurut Imam Al-Ghazali, yaitu ikhlas dalam mencari pahala dan ikhlas dalam beramal. Ya. Terus kemudian lawan daripada ikhlas itu adalah kemunafikan atau riya. Riya itu apa? Riya itu adalah melakukan satu ibadah tapi ingin dilihat orang. Ustadz ambil contoh satu. Ada orang ketika dia beribadah bersama-sama maka dia khusyuk, tapi ketika sendiri maka dia tidak khusyuk. Artinya dia sedang riya. Terus riya itu apa, Ustadz? Ya, Ustadz menjelaskan ke yang lain juga nggak apa-apa ya. Jadi ketika kita, kaidahnya itu gini. Ustadz lupa nih bahasa Arabnya. Kalau kita gak jadi beramal karena takut dipuji orang, maka itu riya. Tadinya mau sedekah nih, tapi gak jadi karena khawatir dipuji orang, itu riya. Ya. Kemudian yang kedua, beramal ingin dipuji orang, itu syirik. Ya. Jadi kalau kita ingin beramal, beramal aja. Gak usah nanti dilihat orang ini, jangan. Justru kalau kita beramal, gak jadi beramal karena takut dipuji orang, itu riya namanya.
Kemudian kita beramal karena ingin dipuji orang, itu namanya syirik. Hati-hati ya. Jadi kita melakukan amal perbuatan apapun harus dilandasi dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan pahala. Ada orang tidak ada orang ibadahnya khusyuk. Kemudian ada orang tidak ada orang tetap sedekahnya jalan, ada orang tidak ada orang tetap zikirnya jalan ya. Karena semuanya yang dinilai dalam pandangan dia adalah penilaian orang tidak berpengaruh. Yang penting adalah penilaian pandangan di hadapan Allah Subhanahu ya. Jadi itulah sikap-sikap orang yang berikhlas, melakukan ikhlas. Kemudian apalagi Ustaz? Terakhir, di antara hikmah sikap ikhlas adalah di dalam buku halaman 113 itu ada mendapat ridha Allah, hati menjadi tenang, tidak terbebani, selalu semangat dalam melakukan tugas. Semangat melakukan tugas. Kalau saya kasih tugas itu ikhlas, terima, kerjakan, hati tenang ya. Melatih diri menjadi anak yang sabar, menjadi anak yang jujur, amanah, tidak mudah terpengaruh dengan isu ya. Itu makna ikhlas yang bisa Ustaz sampaikan hari ini. Teman-teman silakan dibaca. Kemudian teman-teman bisa, yang terpenting dari materi ini adalah bukan hanya kalian tahu. Yang terpenting dari materi ini adalah kalian amalkan materi yang Ustaz ajarkan. Mulai dari sekarang belajar ikhlas, belajar hanya ingin mendapatkan ridha Allah, hanya ingin mendapatkan ampunan Allah, hanya ingin mendapatkan surga Allah, hanya ingin mendapatkan bertemu kelak di jannahnya, berjumpa dengan Allah, dengan Rasulullah, dengan para ulama, dengan para sahabat Nabi, dengan ahlul bait, semuanya berjumpa. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.